Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Salam sehat dan selalu semangat. Saudaraku, seringkali kita merasa cemas menatap hari esok, menatap masa depan yang seolah-olah masih menjadi misteri. Padahal Tuhan tidak meminta kita untuk dapat melihat seluruh peta kehidupan kita sekaligus, melainkan hanya meminta satu langkah ketaatan setiap hari. Setiap langkah kecil yang kita ambil dalam tuntunan Tuhan itu adalah suatu kepingan puzzle yang sedang Tuhan susun menjadi sesuatu hal yang indah menuju tujuan mulia yang sungguh luar biasa. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Langkah Kaki dalam Tuntunan Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kesempatan untuk merenungkan firman-Mu hari ini. Tuhan, kami menyadari bahwa setiap langkah kaki kami membutuhkan tuntunan dari Engkau. Ajarlah kami untuk setia dan taat dalam perkara-perkara kecil setiap harinya. Kami percaya melalui ketaatan harian inilah Engkau sedang menuntun kami menuju tujuan mulia yang telah Engkau siapkan bagi kami. Biarlah Roh Kudus membuka hati kami, agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam perputaran roda kehidupan di dunia ini, seringkali kita ini merasa seperti sedang berjalan di dalam suatu kabut yang gelap, yang tebal, yang membatasi pandangan kita ke depan. Anda tahu Anda harus melangkah maju, tetapi Anda tidak bisa melihat apa yang ada jauh ke depan, 10, 20, 30 meter di depan Anda. Dalam hidup, seringkali kita merasa seperti itu, seolah-olah jalan kita itu terasa gelap karena tertutup tebalnya kabut. Kita memiliki berbagai macam impian, berbagai macam rencana, berbagai macam target. Namun masa depan tetaplah sebuah misteri yang tidak bisa kita tebak sepenuhnya. Di tengah ketidakpastian ini, firman Tuhan dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 hadir sebagai kompas yang abadi. Mari kita baca firman Tuhan pada Amsal 3 ayat 5 dan ayat 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudaraku, ayat ini bukan sekedar kalimat motivasi, melainkan sebuah strategi tentang kehidupan. Mari kita pelajari bersama, kita bedah bagaimana ketaatan langkah demi langkah akan membawa kita pada tujuan mulia yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Yang pertama, bahaya bersandar pada pengertian sendiri. Frasa yang berkata, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Manusia secara alami adalah makhluk yang logis. Kita dididik untuk berencana, untuk menganalisa risiko, dan mengandalkan pengalaman kita. Tentu Tuhan memberikan kita ini akal budi untuk kita gunakan.
Namun, masalah mulai muncul ketika kita menjadikan pengertian kita sendiri ini sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita. Itulah masalahnya. Bayangkan, Anda sedang melihat sebuah lukisan mosaik yang besar, tetapi dilihat dari jarak yang sangat dekat 1 cm. Maka Anda hanya akan melihat satu warna yang mungkin warna itu tampak kusam atau bahkan sesuatu hal yang tidak berarti. Itulah perspektif kita sebagai manusia. Kita hanya melihat hari ini, kita hanya melihat masalah ini. Namun Tuhan adalah sang pelukis yang dapat melihat seluruh kanvas kehidupan dari awal sampai akhirnya. Bersandar pada pengertian sendiri itu seringkali membawa kita pada kecemasan, pada ketakutan. Mengapa demikian, saudaraku? Karena kapasitas kita di dalam melihat itu adalah sangat terbatas. Saat kita mencoba mengendalikan segala sesuatu dengan mengandalkan kekuatan otak kita, maka kita akan cepat lelah dalam menjalani hidup ini. Langkah pertama untuk berjalan dalam tuntunan Tuhan adalah dengan rendah hati, mengakui bahwa Tuhan, Engkau itu lebih tahu daripada aku. Akuilah, saudaraku. Ketaatan itu bukan tentang suatu lompatan besar, tetapi tentang langkah kecil yang kita jalani setiap hari. Banyak dari kita ini menunggu suatu momen panggilan yang besar atau peristiwa yang spektakuler untuk kita mulai mau taat. Kita berpikir bahwa tujuan mulia Tuhan hanya berkaitan dengan hal-hal yang besar, yang raksasa, seperti misalnya pindah karir, besar-besaran, pindah rumah, pindah tempat tinggal, pindah pelayanan. Padahal ketaatan yang sejati itu justru diuji dalam rutinitas harian yang mungkin terasa membosankan. Tuhan itu memperhatikan bagaimana Anda merespon rekan kerja Anda yang menyebalkan dan bagaimana respon Anda besok paginya. Dia memperhatikan, Tuhan itu melihat Anda, hati Anda, kejujuran Anda dalam mengelola keuangan kecil minggu ini. Dia, Tuhan itu memperhatikan kesabaran Anda saat Anda mendidik anak-anak Anda di rumah. Setiap kali Anda memilih untuk jujur saat ada kesempatan untuk Anda berbohong, atau memilih mengampuni saat Anda punya alasan untuk membenci seseorang, Anda itu sedang melakukan suatu ketaatan harian. Dan Tuhan melihat semuanya itu. Langkah-langkah kecil inilah yang sedang membentuk otot rohani Anda. Tanpa ketaatan dalam hal-hal kecil, kita tidak akan pernah siap untuk menjadi bertanggung jawab untuk hal-hal yang lebih besar lagi. Tuhan menyiapkan tujuan mulianya bukan sebagai hadiah akhir perjalanan hidup Anda, melainkan sebuah proses pembentukan karakter di setiap langkah kecil yang kita lakukan setiap harinya. Yang kedua, frasa yang berkata, akuilah dia dalam segala lakumu. Mengakui dia dalam segala lakumu.
Hal ini berbicara tentang bagaimana kita selalu melibatkan Tuhan dalam setiap detail-detail kehidupan kita. Kata akuilah dia dalam bahasa aslinya bukan sekedar menyebut nama Tuhan, tetapi membangun suatu keintiman yang sungguh sangat mendalam. Mengakui dia berarti melibatkan Tuhan dalam setiap pengambil keputusan kita. Dari paling hal yang remeh hingga paling yang krusial. Seringkali kita ini membagi hidup kita ini menjadi beberapa kotak-kotak sekuler. Pekerjaan, ada kotak hobi, ada kotak belanja, ada kotak hal-hal yang lainnya. Namun Amsal pasal 3 ayat 6 berkata, dalam segala lakumu, artinya tidak ada area tertutup bagi Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada kotak-kotak itu tidak ada. Karena Tuhan dapat melihat semuanya. Saat Anda hendak membeli barang, saat Anda ingin membalas pesan WhatsApp yang memancing emosi Anda, atau saat Anda sedang merencanakan liburan Anda, tanyalah pada Tuhan. Katakan pada Tuhan, Tuhan, apakah tindakan yang akan saya lakukan ini dapat menyenangkan hati Engkau? Ketaatan harian berarti meruntuhkan tembok pembatas antara yang suci dan hal yang biasa. Lalu kita mempersilahkan Tuhan untuk bertahta di atas segalanya itu. Yang ketiga, frasa yang berkata, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janji Tuhan itu pasti. Ia akan meluruskan jalanmu. Apa artinya? Apakah berarti hidup kita akan mulus tanpa ada hambatan, tanpa ada kemacetan, dan tanpa ada tantangan? Tentu tidak demikian, saudaraku. Meluruskan jalan. Dalam konteks ini berarti Tuhan akan memastikan bahwa langkah kaki kita akan sampai pada tujuan yang benar. Sesuai rancangan Tuhan. Terkadang jalan yang lurus itu menurut Tuhan adalah jalan yang harus mendaki gunung kesulitan, agar karakter kita dimurnikan. Terkadang Tuhan harus menutup sebuah pintu yang kita kira pintu itu pintu yang baik, supaya ditutup oleh Tuhan hanya untuk menghindarkan kita dari jurang yang di depan kita ini. Karena di balik pintu yang ditutup oleh Tuhan itu, ternyata di baliknya ada jurang yang sungguh tidak dapat kita lihat. Saat kita mau taat, maka jalan lurus berarti jalan yang memiliki makna kehidupan buat kita. Kita tidak lagi berjalan berputar-putar dalam kesia-siaan. Setiap tetes keringat, setiap tetes air mata, dan setiap usaha kita dalam ketaatan itu akan dirajut oleh Tuhan menjadi sesuatu yang begitu indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, marilah kita fokus pada Sang Penuntun, bukan hanya pada jalannya saja. Seringkali kita ini terlalu sibuk dan kita bertanya, Tuhan, kemana ya aku harus pergi ya? Sehingga kita ini lupa pada siapa yang memegang tangan kita. Tujuan mulia Tuhan bagi hidup Anda bukan sekedar suatu tempat atau suatu jabatan, melainkan menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Tujuan mulia itu adalah saat hidup Anda menjadi berkat bagi orang lain.
saat kehadiran Anda membawa damai sejahtera, dan saat karakter Anda memancarkan kasih Tuhan. Tujuan ini hanya bisa dicapai jika kita melekat dengan erat pada Sang Penuntun kehidupan, Allah Bapa kita. Jangan takut jika hari ini Anda belum melihat ujung dari perjalanan Anda. Anda tidak perlu untuk dapat melihat seluruh peta kehidupan Anda. Anda hanya perlu cukup cahaya untuk dapat melihat satu langkah lagi hari ini yang ada di depan Anda. Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, yang artinya Dia memberikan suatu cahaya yang cukup untuk kita dapat melangkah yang sedang kita ambil sekarang ini. Langkah kita satu langkah ke depan itu, di situ ada cahaya Tuhan. Bukan 1 kilometer di depan kita. Tidak, saudaraku. Saudaraku yang diberkati Tuhan, langkah kaki yang dituntun oleh Tuhan itu dimulai dari keputusan hati Anda di saat teduh ini, saat hari ini, saat ini, sekarang ini juga. Untuk Anda itu mau taat kepada Tuhan. Jangan biarkan kekhawatiran tentang hari esok mencuri ketaatan Anda hari ini. Fokuslah untuk setia pada apa yang Tuhan percayakan di tangan Anda saat ini. Ingatlah, ketaatan hari ini adalah suatu investasi untuk kemuliaan kekal. Tuhan itu tidak pernah tersesat, dan Tuhan itu tidak akan membiarkan anak-anaknya yang bersandar padanya menjadi tersesat. Bersama Tuhan, kita akan senantiasa berada di jalan yang benar, dan kita pasti akan sampai pada tujuan yang Tuhan sudah rencanakan bagi hidup kita. Teruslah melangkah, saudaraku. Teruslah engkau percaya, saudaraku. Dan teruslah engkau mengakui Bapa kita. Mengakui Allah Bapa kita. Jalan Anda mungkin berliku di mata manusia, tetapi di tangan Tuhan itu adalah jalan pintas menuju kemuliaan Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang sungguh tidak pernah berubah dalam hidup kami. Tuhan, ajarlah kami untuk benar-benar percaya kepada Engkau dengan segenap hati kami. Seringkali kami merasa tahu apa yang terbaik bagi diri kami sendiri. Namun hari ini kami belajar untuk tidak bersandar pada pengertian kami yang terbatas ini. Kami menyerahkan setiap rencana, setiap langkah kaki, dan setiap keputusan harian kami di dalam tangan Engkau. Biarlah melalui ketaatan kami dalam hal-hal kecil setiap hari, Engkau membentuk karakter kami untuk sampai pada suatu tujuan mulia yang telah Engkau siapkan bagi kami. Kami mengakui akan kedaulatan Engkau dalam setiap laku hidup kami. Percaya bahwa Engkau yang akan meluruskan jalan kami yang berliku. Tuntunlah setiap langkah kami agar selalu berjalan dengan kehendak-Mu, sehingga kemuliaan nama Engkau akan terpancar melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera.
berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, iman kita semua terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan yang Anda bagikan itu. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.